Bukannya tobat ini bocah, malah semakin menjadi-jadi guys. Hai guys, kembali lagi dengan saya di Erisu Channel. Dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang Elizabeth Bathory atau Elizabeth Bathory mungkin ya, biar lebih gampang diucapkan. Elizabeth Bathory adalah Countess Hungaria dari keluarga Bathory. Jadi, kalau yang dijuluki Countess itu adalah wanita dari kaum bangsawan. Nah, si Elizabeth Bathory ini adalah kaum bangsawan di Hungaria sana, guys. Namanya begitu melegenda nih di Eropa, tapi bukan karena kebaikannya, melainkan karena kekejamannya. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus video ini. Elizabeth Bathory terlahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Hungaria dan dicap oleh Guinness World Record sebagai pembunuh wanita paling produktif. Elizabeth Bathory terlahir dari pasangan Anna Bathory dan George yang merupakan keluarga bangsawan di Hungaria sana pada zamannya. Kakek buyut si Elizabeth Bathory ini bernama Prince Stephen Bathory yang merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Val Dracul ketika merebut kekuasaan di Wallachia. Dan keluarga besarnya adalah orang-orang terpandang di sana. Singkat cerita, Elizabeth Bathory menikah pada tahun 1575 dengan seorang bangsawan yang bernama Count Franz Nadasdy yang usianya terpaut lebih tua 10 tahun dibandingkan si Elizabeth. Tapi dikarenakan suaminya itu atau si Nadasdy itu berasal dari bangsawan yang lebih rendah, sehingga nama belakang Elizabeth tetap menggunakan nama belakang keluarganya, yang ditambah nama Bathory malah si suaminya itu si Nadasdy. Jadi Elizabeth tetap Elizabeth Bathory, nah suaminya itu ditambahin nama belakangnya Bathory. Setelah menikah, si Elizabeth Bathory diberi hadiah sebuah kastil oleh orang tuanya yang diberi nama Castile Castle atau Kastil Castile. Jadi kastil itu tuh berada di atas gunung, di atas pegunungan, yang di bawahnya itu, di lembahnya itu adalah desa Cadiz. Setelah 10 tahun menikah, pasangan Elizabeth Bathory dan si Nadasdy tidak kunjung dikaruniai seorang anak, guys. Dikarenakan suaminya itu sibuk bertempur di medan perang. Jadi zaman dulu itu berperang itu adalah merupakan sebuah karir. Jadi si Nadasdy ini lebih mementingkan karirnya terlebih dahulu. Ya pantas saja nggak diberi momongan karena emang jarang ditungguin gitu sama suaminya. Sehingga suaminya itu terkenal, guys, sampai dijuluki Black Hero of Hungary saat itu melawan Turki Utsmani. Elizabeth Bathory yang masih muda tentu merasa kesepian, maklum pengantin anyar sudah ditinggal pergi terus-terusan. Sehingga si Elizabeth Bathory ini dikabarkan memiliki banyak kekasih gelap untuk melampiaskan nafsunya, tentunya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Elizabeth Bathory juga dulu pernah kabur, guys, dari istananya, tapi dia balik lagi dan dimaafkan oleh suaminya. Tapi itu tidak mengurangi kepuasan akan kebutuhan seksualnya dia, guys. Sampai-sampai si Elizabeth Bathory ini menjadi seorang biseksual. Cowok oke, cewek oke. Dan yang lebih parahnya lagi, si Elizabeth Bathory ini lesbian dengan bibinya sendiri, guys, yang bernama Countess Clara Bathory. Sekitar tahun 1585, si Elizabeth Bathory ini melahirkan anak pertamanya, guys, yang diberi nama Anna. Dan disusul oleh 3 anak berikutnya yang bernama Ursula, Katerina, dan Paul. Di istana Castile ini pastinya si Elizabeth Bathory ini memiliki banyak sekali pelayan. Dan ada satu pelayan terdekatnya dia yang bernama Dorothea Sentes atau biasa dipanggil Dorka, bukan Dora. Dan dikabarkan si Dorka ini adalah penganut satanisme, guys. Bang, cerita kejamnya mana nih? Tunggu dulu, yuk lanjutin. Dengan pengaruh si Dorka yang notabene adalah penganut satanisme, si Elizabeth Bathory ini mulai menyukai
menyukai kepuasan seksual lewat penyiksaan terhadap pelayan-pelayan muda yang ada di kastilnya, guys. Jadi pelayannya itu diikat, dicambuk, ditelanjangi, dan menggunakan berbagai macam alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu agar si Elizabeth Bathory ini merasa puas dalam melakukan hubungan seksual. Dan dalam melakukan aksinya, si Dorka ini dibantu oleh 3 temannya. Ada Suster Ilona, ada pelayan prianya bernama Johannes, dan ada pelayan wanitanya yang bernama Anna Darvula yang sekaligus merangkap sebagai kekasihnya si Elizabeth Bathory ini, guys. Singkat cerita, guys, tahun 1600 suaminya si Elizabeth Bathory ini atau si Nadasdi itu meninggal. Bukannya tobat ini bocah, malah semakin menjadi-jadi, guys. Karena si Elizabeth ini sudah memasuki usia 40 tahun, dia merasa kalau kecantikannya itu mulai memudar, guys. Mulai ada tanda-tanda penuaan, peot gitu ya. Itu kan lumrah-lumrah aja sebenarnya. Dan semua orang pasti akan mengalami fase itu. Tapi dikarenakan si Elizabeth Bathory ini adalah pemuja kecantikan dan kesempurnaan, dia akan melakukan apapun untuk tetap menjaga kecantikannya. Halu nggak sih sebenarnya dia? Suatu saat, ada pelayan si Elizabeth sedang menyisiri rambutnya. Pas disisir, tiba-tiba rambutnya itu ketarik, guys. Gitu. Kan umum ya, karena rambut itu kan nggak selalu mulus gitu. Pasti ada kusut-kusutnya dikit dan itu pasti bakal ketarik gitu. Marah tuh si Elizabeth Bathory. Ditampar tuh pelayannya sampai hidungnya berdarah. Dan nggak sengaja darahnya itu mengenai tangan si Elizabeth, guys. Nah, si Elizabeth melihat darah memancar dari gadis itu. Dengan bujukan si Dorka, si Elizabeth mengicipi darah gadis pelayannya itu. Dan tiba-tiba dia merasa muda kembali. Dia merasa awet muda gitu loh. Mulai saat itu, si Elizabeth mempercayai dan menduga bahwa darah gadis muda itu bisa membuat dia menjadi muda lagi. Setelah itu, si Elizabeth meminta bantuan pelayannya, si Dorka dan kawan-kawan untuk menelanjangi gadis itu. Dan diseretlah gadis itu dibawa ke kamar mandinya. Setelah di kamar mandi, gadis itu dipotong urat nadinya. Berisik. Setelah di kamar mandi, gadis itu urat nadinya dipotong, guys. Darahnya dialirkan ke bak mandinya si Elizabeth. Buat mandi tuh darah. Sampai-sampai bak mandinya itu penuh. Karena semua pelayan muda yang di situ dia putus urat nadinya dan darahnya dialirkan ke bak mandi. Kalian kebayang satu bak mandi darah penuh itu berapa gadis korbannya? Nggak cuma buat mandi, guys. Darahnya pun ada yang diminum. Setelah semua pelayan muda yang ada di kastilnya itu udah mati, semua udah nggak ada, dia mulai berpikir nih, waduh gimana nih, saya harus mandi darah lagi gitu, darah gadis muda. Mulai nih si Elizabeth membuka lowongan pekerjaan untuk para gadis muda yang berada di desa sebelah. Dibantu si Dorka dan kawan-kawan, disebarlah tuh lowongan pekerjaan untuk jadi pelayan di kastilnya si Elizabeth. Dan tragisnya, semua bernasib sama. Semua mati dengan urat nadinya terputus. Merasa kurang dengan darah gadis desa, si Elizabeth mulai berpikir lagi nih. Wah, kayaknya kalau darah gadis bangsawan ini lebih menarik nih, kualitasnya lebih bagus gitu. Elizabeth Bathory mulai mengincar darah gadis bangsawan rendahan. Kemudian si Elizabeth Bathory dibantu dengan si Dorka dan kawan-kawan mulai melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan rendahan. Namun hal itu malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Hilangnya gadis-gadis bangsawan ini dengan cepat mendapat perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh, sampai ke raja. Dan orang-orang mulai curiga nih dengan si Elizabeth Bathory. Wah, jangan-jangan yang melakukan penculikan ini si Elizabeth nih. Soalnya dari kemarin-kemarin dia tuh gencar sekali membuka lowongan, cari gadis-gadis muda gitu kan. Tanggal 30 Desember 1610,
Pasukan perang yang dipimpin oleh George Thurso, yang merupakan sepupu si Elizabeth Bathory itu sendiri, melakukan penyerbuan ke Kastil Kehtize di malam hari. Saat masuk ke dalam istana, terkejutlah mereka semua dengan pemandangan yang ada di dalamnya. Begitu banyak sekali mayat yang berada di dalam Kastil Kehtize. Ada mayat di meja makan, kemudian ada gadis yang sedang sekarat, dan itu sedang diikat di tiang dengan kedua urat nadinya itu sudah terputus, guys. Ada juga gadis-gadis muda yang ada di dalam kurungan atau di dalam penjara itu lagi nunggu untuk dibunuh, nunggu antrian ya, giliran untuk dibunuh oleh si Elizabeth. Ketika ke basement nih, di basement banyak sekali di situ mayat. Di basement atau di terowongan nih ya, banyak banget mayat di situ, dan sebagian besar mayatnya itu sudah membusuk, guys. Gak enak banget pastinya ya. Mulai saat itu, berakhirlah sudah kisah kekejaman si Elizabeth Bathory. Tahun 1611, kurang lebih 650 nama tercatat di pengadilan, atau 600 korban ya. Nama-nama itu didapatkan berdasarkan laporan dari keluarga korban. Dari keluarga petani sampai keluarga bangsawan. Yang mengherankan lagi, si Elizabeth Bathory ini tidak pernah mendatangi persidangan secara langsung. Hanya 4 pelayannya saja yang dihukum mati pada saat itu. Raja Hungaria memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan si Elizabeth Bathory di kastilnya sendiri atau di istana Kehtize. Kemudian si Elizabeth Bathory itu dikurung di kamarnya sendiri, guys. Pintunya ditembok, jendela ditembok, semua ditembok rapat sampai tinggi itu. Kemudian cuma ada bolongan kecil yang hanya muat untuk memasukkan makanan dan minuman. Tahun 1614, kurang lebih 4 tahun setelah si Elizabeth diisolasi mandiri, tapi bukan karena corona nih, karena dia terlalu kejam, guys. Seorang penjaga melihat makanan si Elizabeth itu masih utuh, guys. Makanan sama minumannya itu nggak kesentuh seharian. Curiga kan? Terus didatengin tuh dia. Dilihat ternyata si Elizabeth itu udah tertelungkup tuh di bawah. Kepalanya itu udah di lantai gitu ya. Pas dicek ternyata Elizabeth Bathory sudah meninggal, guys. Elizabeth Bathory meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus tahun 1614. Oke, mungkin itu saja guys yang dapat saya ceritakan kali ini. Kalau kalian ingin cerita yang lain, silakan kalian bisa request ya. Bisa langsung DM ke Instagram saya, Airisus Channel. Terima kasih kalian sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu video saya berikutnya.